Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita di hari Lebaran, berlebaran bersama Menteri Agama Republik Indonesia. Pak Menteri, ini kami ingin tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan jalannya perayaan Idul Fitri tahun ini bisa berjalan lancar seperti hari ini tentunya. Iya, saya pribadi jadi saksi ya bahwa rapat-rapat yang dilakukan pemerintah itu jauh sebelum Ramadan ya. Sebelum Lebaran, sebelum Ramadan kita sudah mempersiapkan tentang persiapan mudik ini. Jadi di Kementerian Perhubungan bagaimana mempersiapkan mudik ini lebih baik ya. Ada diskon pesawat, ada diskon kereta, ada diskon bus. Kemudian di darat itu ada diskon jalan tol. Pokoknya diskon kapal laut, diskon ferry, diskon, dan itu tidak tanggung-tanggung, itu bisa sampai 14% itu ya. Kemudian yang kedua juga ada mudik gratis ya kan. Di Istiqlal itu berapa kali itu bus-bus itu bahkan sampai ratusan bus masing-masing pemberangkatannya dari Istiqlal ke Jawa, ke Sumatera ya kan. Kemudian motor-motor itu dipakai angkut laut dan seterusnya. Itu luar biasa caranya pemerintah melakukan persiapan ini. Dan menariknya tahun ini kan, karena tanggal 29 itu kan bertepatan dengan hari Nyepi agama Hindu. Kita tanggal 31 hari ini. Jadi luar biasa kalau menurut perkiraan yang kemarin itu kita lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia ini mudik nih. Karena agama Hindu pun juga tentu ikut mudik ya kan, karena hari rayanya juga Nyepi ya kan. Nah, persiapan-persiapan yang dilakukan pemerintah itu adalah mempersiapkan keamanan sampai kepada Pertamina ya. Saya baru belajar banyak itu ya, bahwa ternyata seluruh komponen anak bangsa terlibat di dalam penyiapan mudik ini. Bagaimana dipastikan bahwa bahan bakar itu berkecukupan ya. Kemudian juga kalau ada opsi 1, opsi 2, opsi 3 itu siapkan itu. Kalau misalnya terjadi longsor ya, maka itu alat-alat berat itu sudah sampaikan itu kan. Ada ambulans ya, kemudian juga dokter-dokter di beberapa titik itu ya, kemudian juga kalau terjadi termasuk ramalan cuaca itu betul-betul dipantau betul. Kemudian juga di laut ya. Kira-kira penyelamatannya seperti apa kalau terjadi macam-macam. Bandara-bandara yang sudah demikian sibuk, itu betul-betul luar biasa. Mencegah, memitigasi semua risiko yang bisa terjadi. Pemerintah kita sudah sangat profesional ya. Mobilisasi penduduk yang sampai lebih dari 100 juta ini, itu kan tidak gampang ya. Tapi kita lihat tadi pengumuman dari penyampaian Pak Polisi, mudah-mudahan ini ada kabar baik buat kita semuanya. Terjadi penurunan kualitas dan kuantitas kecelakaan lalu lintas. Itu artinya bahwa kita telah melakukan persiapan-persiapan lebih matang ya kan. Iya. Dan yang paling penting juga kesediaan pemudik ini untuk menaati semua aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Misalnya jangan sampai nanti kendaraan kita tidak fix ya kan. Supirnya pun juga diteliti sedemikian mungkin, jangan sampai nanti ada yang narkoba atau ada minum-minuman keras, jadi ada tes. Jadi pencegahannya itu luar biasa. Nah, saya kira banyak negara harus belajar ke Indonesia, karena teman-teman kita di negara-negara lain itu kan kecil jumlah penduduknya kan, itu kewalahan itu untuk mengatur mobilitas masyarakat. Indonesia yang sedemikian besar jumlah penduduknya mampu melakukan itu. Maka itu juga saya pengalaman di haji ya kan. Jemaah haji yang paling besar jumlahnya di dunia ini adalah Indonesia. Tapi setiap tahun kita memperoleh penghargaan jemaah haji yang paling tertib di Saudi Arabia, di Makkah Madinah, itu adalah Indonesia. Itu tak teringkari, dan itu bukti bahwa Indonesia paling mampu menciptakan suatu persiapan haji yang sangat rapi, pelanggaran sangat sedikit, dan mitigasi risikonya pun juga sangat rapi. Dan ini yang kita banggakan sebetulnya ya. Kemudahan masyarakat untuk diatur itu juga satu poin yang sangat penting. Kalau masing-masing keras kepala, susah ya, gitu. Susah itu. Nah, ini satu kebahagiaan tersendiri. Masyarakat kita tuh mau mendengarkan pemerintahnya, pemerintah pun juga mau memperhatikan rakyat.
luar biasa. Kita harus syukuri. Kita harus syukuri dan juga apresiasi untuk masyarakat yang bisa betul. menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagus apapun pemerintah mempersiapkan, kalau masyarakatnya nggak rapi, nggak taat, atau setaat apapun pemerintah, saya apapun masyarakatnya hebatnya seperti apa, tapi kalau pemerintahnya nggak memberikan persiapan prima, itu juga nggak bisa. Ini berjumpa antara kekhususan masyarakat dan kekhususan pemerintah memberikan apresiasi satu sama lain, itu perlu disyukuri ya. Ya, inilah kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Ya kan? Makin taat kita kepada pemerintah, dan makin taat pula pemerintah mengapresiasi kecenderungan keinginan masyarakatnya, maka terjadilah semacam keindahan dalam bermasyarakat gitu kan. Ini yang kita rasakan. Pasti banyak kelemahan pemerintah juga masih ada. Pasti juga ada kelemahan masyarakat kita juga masih ada. Tapi insya Allah kita belajar di pengalaman masa lampau kan ya, bahwa persepakatan itu adalah cara yang terbaik. Oke. Yang juga Pak, perayaan Hari Raya Idul Fitri ini dilaksanakan secara serentak. Bahkan dikatakan ini tidak ada perbedaan antar ormas Islam mengenai keputusan Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan secara serentak. Bagaimana prosesnya itu? Ya. Memimpin masyarakat besar itu diperlukan seni. Ya. Bagaimana seni mengatur kemungkinan terjadinya perbedaan ini. Dan bagaimana menciptakan suatu seni kehidupan beragama tapi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah ya kan. Jadi kami juga mengantisipasi dengan berbagai macam opsi. Alhamdulillah hasilnya seperti sekarang kan. Kita kompak pada hari pertama dan kita pun juga lebaran bersama kan. Enak kan? Karena kalau kita berbeda lebaran, yang paling repot itu kan ibu-ibu itu kan. Kadang-kadang 2 kali masak ya kan, atau masakannya jadi basi nih gimana. Nah tapi alhamdulillah kita kompak di awal, kompak di akhir. Nah kita berharap masa-masa akan datang kita ada cara bagaimana caranya menjadikan warga masyarakat kita itu bersatu di dalam awal maupun penentuan 1 Syawal itu ya. Ya. Walaupun itu sangat ditentukan juga oleh tingginya hilal ya kan, tetapi juga ada banyak metodologi yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan yang berbeda itu, insya Allah. Oke, kalau kita lihat Idul Fitri kali ini juga di tengah menghadapi tantangan politik dan juga ekonomi ya Pak Menteri ya. Lantas bagaimana kemudian kita bisa menjadi umat yang produktif gitu untuk bisa tetap semangat menjalani kehidupan di tengah adanya keterbatasan? Iya, betul. Kita memang berada dalam suasana yang agak sedikit memprihatinkan ya kan, karena kita berada pada kondisi dunia yang tidak baik-baik saja ya kan. Ya, situasi di Timur Tengah dengan Israel dan tetangganya itu terus memanas ya kan, tidak kenal Ramadan ya. Situasi Ukraina dan Rusia juga ternyata belum kunjung berhenti, ditambah dengan dampaknya krisis global seperti itu kan. Ditambah dengan, ya memang tahun ini banyak sekali faktor kebetulannya kan. Pemilihan umum juga, negara-negara terbesar itu melakukan pemilihan yang hampir bersamaan waktunya. Tentu kalau ada pemilu itu pasti kos masyarakat itu tumpah untuk hal-hal yang sifatnya. Misalnya Amerika, Indonesia juga belum terlalu lama ini kan. Jadi beberapa negara besar itu melakukan pemilu. Dan tentu mereka pengerahan anggaran dana dan energinya itu untuk hal-hal yang sifatnya politikal ya. Dan kadang-kadang kalau itu yang aktif maka ada risiko ekonominya kan. Di samping itu juga cuaca ya, di mana-mana juga itu ada keluhan ya. Nah banyak faktor eksternal kita yang menyebabkan kita itu harus prihatin. Tapi alhamdulillah bangsa Indonesia ini modal dasar kita itu artinya kita bisa mensuplai pangan kita sendiri, itu yang sangat melegakan kan. Saya ingat apa yang sering disampaikan oleh Pak Presiden kita Pak Prabowo, pokoknya di atas segala-galanya itu beras sebagai makanan pokok kita itu harus menjadi perhatian utama ya. Kalau makanan pokok ini sendiri tidak tercukupi ya itu jangan-jangan orang nggak mau jual berasnya kan, karena mereka juga butuh untuk dirinya sendiri kan. Tapi kalau kita mampu mencukupi produksi, misalnya beras kita itu mampu mencukupi Indonesia itu sendiri, maka kita tidak perlu khawatir nanti Thailand nggak mau jual padinya, berasnya, atau nanti mungkin jualnya sangat mahal. Nah, alhamdulillah manajemen
makanan pokok kita ini ya, saya tidak ingin mengatakan harus diajukan jempol ya kan, tetapi biar masyarakat melihat ya bahwa di negara-negara yang lain harga berasnya itu sangat, misalnya di Jepang saja itu berlipat, bisa 3 kali harga berasnya di sana kan. Kemudian juga di negara-negara yang lain. Kenapa? Karena negara-negara orang yang kira-kira memperhitungkan pas faktor cuacanya itu tidak menentu, mereka tidak akan menghabiskan cadangannya untuk dijual di ekspor ya kan, karena mereka juga butuh ya kan. Tapi kalau kita bangsa Indonesia seperti ini, insya Allah ya mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri tanpa harus mengekspor, mengimpor ya kan. Nah itu juga satu hal yang sangat penting. Maka itu kita sangat bersyukur ya, situasi internal kita juga sangat bagus ya, situasi politik kita itu tidak seperti negara-negara yang lain ya kan. Situasi regional kita pun di kawasan Asia Tenggara ini juga tidak seperti kawasan-kawasan di tempat yang lain. Jadi faktor kita itu juga di sekitar ini banyak hal. Nah bagi saya adalah kita harus syukuri apa yang ada. Oke, harus syukuri apa yang ada. Termasuk juga Pak, adanya ancaman PHK. Bagaimana kemudian kita bisa menyikapi adanya situasi yang tidak mendukung begitu mengenai kondisi adanya ancaman PHK, urusan ekonomi tersebut Pak? Ya betul, kalau kita lihat berhitung, saya bukan bidang statistik ahlinya, tapi saya suka hobilah membaca statistik ya kan. Kalau kita membandingkan negara-negara yang lain ya kan, angka PHK saja di Amerika sendiri kan juga sangat tinggi ya kan, negara superpower seperti itu. Kemudian juga di negara-negara yang lain, bahkan tetangga kita sendirilah. Kita sangat beruntung ya kalau dilihat dari segi angka-angka perekonomian. Misalnya inflasi kita itu ya relatif sangat rendah ya kan. Kemudian juga tingkat pertumbuhan ekonomi kita secara makro ya, secara global itu juga jauh di atas rata-rata di beberapa negara. Katakanlah misalnya mungkin negara Muslim yang sedang merayakan Lebaran hari ini, ya kita masih lebih baik ya kan. Ya alhamdulillah kita bersyukur. Nah cuma kita harus juga prihatin ya. Di tengah keprihatinan kita ini, kita bersenang-senang, berlebaran, makan seenak-enaknya kita hari ini, tapi kita juga prihatin saudara-saudara kita di Palestina itu masih terus digempur ya, mestinya mereka itu berbahagia, tetapi menderita. Teman-teman kita di tetangga kita di Myanmar, di Thailand, ya kita di sini makan enak, tetapi teman-teman kita di situ tuh saya nggak bayangkan itu ya, mayat bergelimpangan di mana-mana ya. Kita ya lagi-lagi bersyukur kita terhindar dari musibah-musibah seperti itu ya. Maka itu saya minta kepada kita semuanya, mari kita melihat pemandangan yang terjadi di mana-mana. Ya, apakah itu di Timur Tengah, apakah di kawasan Asia Tenggara sendiri. Sementara Indonesia, kita mendapatkan suatu kekhususan dari Allah seperti ini. Jadi mari kita mensyukuri, mari kita menjauhi dosa maksiat yang bisa mengundang musibah langit, musibah bumi ya. Jadi tentu juga, ya mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini juga menjadi faktor tolak bala ya kan. Mari kita mempertimbangkan kualitas Ramadan kita itu tidak cepat luntur seusai Ramadan pergi ya kan. Dan bagi kita yang beragama Islam, sempurnakanlah Ramadannya itu dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal ya kan. Kita besok mulai puasa ya. Puasa Syawal itu kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa 6 hari sesudah puasa Ramadan, yaitu puasa Syawal, maka itu sama dengan puasa daim, puasa terus menerus ya kan. Diharapkan dengan puasa seperti ini ada controlling di dalam diri kita, kontrol dalam berkemauan, kontrol dalam berkeinginan, kontrol dalam berkehendak, kontrol dalam berbicara, kontrol dalam bersikap. Maka itu kita akan lebih matang ya kan. Ya, inilah harapan kita semuanya. Mudah-mudahan waktu-waktu yang sulit dalam dunia internasional sekarang ini kan, tapi kita tetap survive seperti biasa kan. Ini kita harus syukuri. Bagaimana cara mensyukuri ya? Tentu bagi kita umat beragama, agama apapun agama kita, lakukanlah ketaatan semaksimal mungkin ya kan. Itu salah satu bentuk kesyukuran. Kesyukuran juga bisa berarti berbagi bagi mereka yang punya kemampuan lebih, berbagi kepada mereka-mereka yang tidak beruntung. Sedikit artinya buat kita, itu bisa artinya besar buat mereka. Nah ini tanda kesyukuran yang kita harus lakukan. Dan yang paling penting juga relasi antara keluarga, relasi antara tetangga, relasi antara sesama warga bangsa, relasi antara masyarakat
dengan pemerintah, relasi antar umat beragama, relasi antar etnik, itu harus sedapat mungkin rukun serukun-rukunnya. Karena tidak ada artinya kita berbicara tentang kecantikan, keindahan Indonesia, kekayaan Indonesia kalau masyarakatnya nggak rukun. Maka itu kerukunan itu harga mati, tidak ada cara lain untuk menikmati ber-Indonesia ini kecuali harus memelihara, merawat kerukunan ini. Nah, salah satu merawat kerukunan ini adalah pengendalian diri. Puasa ini sangat kontributif untuk mengendalikan diri kita, untuk bertenggang rasa dan sekaligus untuk menahan emosi, untuk melakukan aksi-aksi emosional yang tidak produktif. Ya, kerukunan harga mati. Tapi Pak Menteri tadi sudah menyinggung sedikit soal situasi yang terjadi di saudara kita di Palestina. Tentunya di saat kita semua merayakan hari kemenangan, merayakan Hari Raya Idul Fitri, justru saudara-saudara kita miris sekali masih dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Pak Menteri, bagaimana kemudian melihat posisi Indonesia untuk bisa mendorong lebih lanjut mengenai kemerdekaan di Palestina tentunya? Iya, suara Indonesia itu sangat mahal. Suara Indonesia itu diperhatikan, ya, diperhitungkan. Bukan hanya suaranya pemerintah, tapi suaranya tokoh-tokoh bangsa, tokoh masyarakat Indonesia, suaranya ulama Indonesia itu juga sangat didengarkan dalam seantero dunia ini, ya kan. Kenapa? Karena salah satu kebanggaan kita sebagai orang Indonesia, ya kan, di berbagai macam survei, hampir setiap tahun ada survei itu, negara yang paling menghargai charity, bantuan, ya, negara yang paling pemurah, ya, untuk membantu saling satu sama lain itu adalah Indonesia. Nah, moralitas atau modal sosial seperti ini sangat penting. Coba kita lihat hari ini misalnya, kan, terjadi pergerakan besar-besaran, baik melalui pemerintah maupun melalui swasta, maupun antar individu. Sekarang ini berlomba-lomba untuk memberikan bantuan ke Myanmar dan ke Thailand. Ya, kita lihat di pesawat tadi, kan, berapa pesawat pemberangkatannya hari ini, ya. Jadi ada spontanitas seperti itu. Masyarakat kita juga di Indonesia ini memberikan bantuan makan kepada Palestina. Di Istiqlal sendiri mengorganisasi, baru saja ini bulan Ramadan kita mengirim dana, ya, lumayan banyak, ya, besar. Ya, sudah miliaran dana yang kita kirim melalui Istiqlal, fundraising melalui Istiqlal untuk meringankan bebannya teman-teman kita yang di Gaza sana itu, ya. Kita juga sedang mencoba untuk memikirkan rumah sakit atau membangun kembali masjid-masjid di sana itu. Tapi kekhawatiran muncul, jangan sampai nanti baru mau dibangun terus dibombardir lagi, kan. Nah, jadi ini saya kira tekanan internasional perlu ada, ya, bagaimana supaya Israel itu lebih mempertebal rasa kemanusiaannya, ya, dalam keadaan sedang berpuasa, dalam keadaan sedang cuacanya seperti sekarang ini, masih saja saya enaknya membombardir orang seperti itu, kan. Jadi di manalah rasa kemanusiaan kita, ya? Orang sedang berpuasa tidak punya daya apapun, ya, menunggu buka puasa tiba-tiba dihancurkan dengan bom, 400 orang meninggal seketika. Apa ini bukan sesuatu hal yang memilukan? Saya kira agama apapun juga tidak bisa mentolerir tindakan-tindakan yang tidak berkemanusiaan ini. Ya, kita kan negara non-blok, ya, kan. Jadi kita juga menghimbau kepada semua pihak, ya, semua hal-hal yang bisa merusak gencatan senjata itu, siapapun pihak manapun juga, mari kita taati. Nah, tapi persoalannya sekarang ini, ya, ada relasi kuasa, ya. Israel terlalu kuasa di situ, di kawasan itu. Sementara tetangganya itu terlalu lemah. Dalam teori power struggling, power relation, ya, relasi kuasa itu juga berpotensi untuk menciptakan satu ketidakadilan dalam kawasan, ya, kan. Ya, kita menganggap itu pelanggaran hak asasi, tapi mereka di sana enak-enak aja berpendapat, oh, ini kami kan bela diri, gitu, kan. Nah, masyarakat dunia kan melihat apakah bela diri atau mau menghancurkan etnik, ya, kan. Nah, saya juga menghimbau kepada warga masyarakat kita, mari kita menggunakan nalar sehat kita dalam membuat satu tindakan, statement, kebijakan, supaya masyarakat Indonesia itu betul-betul bisa disegani, ya, kan. Dan mudah-mudahan memang situasi yang
tengah dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina bisa segera berakhir. Itu tentunya yang sangat diharapkan oleh baik itu masyarakat Indonesia maupun pemerintah Indonesia. Ini keduanya satu suara untuk mendukung kemerdekaan di Palestina. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri sudah berbagi cerita mengenai makna Idul Fitri dan juga agenda ya, aktivitas dari Hari Raya Idul Fitri hari pertama. Semoga di hari kedua Pak Menteri kegiatan kedepannya terus lancar Pak. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama Terima kasih atas Indonesia dukungan Malam. masyarakat setempat ya, Kementerian Agama terutama ya. Kami juga keluarga besar Kementerian Agama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Juga kami memohon maaf manakala kami dan staf kami sampai tingkat KUA tidak maksimum memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian para warga bangsa Indonesia. Dari lubuk hati kami yang paling dalam juga memohon maaf ya. Insya Allah kami akan berusaha untuk lebih memperbaiki kualitas pelayanan kami Kementerian Agama kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nazarudin Umar. Dan itu dia tadi perbincangan saya bersama dengan Menteri Agama berlebaran bersama dengan Menteri. Saya kembalikan kepada Kenana yang ada di studio.